Oke, baik. Nah, baik, dengan saya Iwayan Febri di sini, saya akan membuat tutorial untuk membuat penomoran halaman pada karya tulis ilmiah atau makalah di sini. Nah, yang sesuai dengan atau sesuai pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Dharma Acarya. Nah, di sini kita akan membuat penomoran halaman dua jenis atau dua tipe, yaitu ada penomoran halaman yang di bawah tengah dan juga ada yang di atas pojok kanan. Nah, kita akan memisahkan yaitu di halaman kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan juga daftar pustaka. Di situ penomoran halamannya akan berada di bagian bawah. Nah, kemudian selain halaman tadi, nah sisanya ini kita akan meletakkan penomoran halamannya itu berada di pojok kanan atas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, baik, sebelumnya kita harus melihat dulu layout pada margin atau ukuran untuk makalah ini sudah sesuai dengan standar penulisannya atau belum. Nah, kita masuk ke menu layout, kita pilih ke page setup. Nah, di sini kita lihat margin kita sudah benar ya. Top-nya 4 cm, kemudian left-nya 4 cm, bottom-nya 3 cm, right-nya 3 cm, posisi atau orientation-nya portrait. Nah, di sini benar ya, berarti kita okekan. Nah, sudah. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat section atau kita akan memisahkan bagian-bagian halaman yang kita bedakan penomoran halamannya. Nah, di sini sebelum kita section halamannya, kita harus melihat dulu apakah halaman tersebut apakah di awal tulisan ini sudah tidak ada kata lain agar nantinya tidak mengganggu pada saat kita melakukan section. Nah, baik, caranya itu yaitu kita gunakan tombol Ctrl Shift plus 8. Nah, kita akan lihat di sini. Kita pastikan bahwa sebelum awal tulisan ini pada setiap halaman yang akan kita lakukan section atau kita akan pisahkan bagiannya, nah itu kosong, tidak ada simbol atau tulisan apapun yang tidak terlihat. Nah, kita pastikan. Oke, kita pastikan. Nah, baik, jika sudah kita pastikan ini aman. Nah, kita akan lanjut ke sectionnya. Sebentar. Nah, sectionnya itu bagaimana caranya? Nah, yaitu kita di sini kan akan mengubah penomoran di kata pengantar, daftar isi, dan bab-bab. Nah, pertama dulu kita arahkan kursor kita ke awal sebelum tulisan K ini, sebelum tulisan kata ini, kita arahkan kursor kita ke sana. Kita masuk ke menu layout. Menu layout di sini kita pilih, bukan layout. Layout, benar-benar. Kita masuk ke layout. Nah, kita masuk ke bagian bricks, kemudian next page. Nah, kemudian kita pilih lagi daftar isi, kita pilih next bricks, layoutnya yang seperti tadi, kemudian next page. Nah, kita lanjut lagi ke bab satunya. Ini bricks, kemudian next page. Kita cari lagi. Nah, di sini bab 2-nya kita masukkan juga bricks, next page. Dan juga bab 3 kita masuk ke menu layout, bricks, next page. Dan juga yang terakhir ini daftar pustaka. Kita masukkan juga break, next page. Nah, ini. Baik. Nah, setelah sudah,
ini kan tidak terjadi apa-apa. Nah, kita akan lihat dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik 2 kali pada bawah halaman. Nah, ini kan sudah masuk ke section 2. Kita jika sudah section 2, nah ini section 3, ini section 4 pada bab ini. Kemudian, nah ini maknanya dia itu tidak akan sama atau dia terpisah lah anggapannya. Nah, jadi setelah itu kita akan membuat nomor halaman. Nah, caranya bagaimana? Karena di sini kita akan lebih banyak membuat nomor halaman pada bagian pojok kanan atas. Nah, maka dari itu kita akan membuat penomoran di bagian atas dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita arahkan kursor kita ke atas pada salah satu halaman. Kemudian kita masuk ke menu Head and Footer. Ini kita page number. Nah, kita pilih top of page karena kita akan meletakkan nomor halaman pada bagian atas. Kemudian kita pilih yang plain number 3 ini yang bagian pojok kanan atas. Kita pilih. Nah, ini kan sudah ada nomor halamannya. Nah, maka dari itu kemudian di sini kan ada yang nomor yang tidak perlu menggunakan nomor halaman. Nah, contohnya di bagian sampul ini. Sampul ini kan tidak usah menggunakan nomor halaman, maka kita akan menghilangkannya. Nah, menghilangkannya caranya bagaimana? Kita klik dulu menu ini di bagian header and footer. Ini ada link to previous nih, kita matikan dulu. Nah, setelah sudah kita matikan, nah kemudian kita akan hilangkan. Nah, kita pilih nomor halamannya dan kita hilangkan. Nah, baik. Kemudian di kata pengantar ini kita akan memilih nomor halaman di bagian bawah tengah. Kita klik layar yang bawahnya, kemudian kita sebentar. Ini sudah page. Sudah. Oke. Baik. Nah, sorry. Nah, ini kita masuk ke bagian atas. Kita page number, kita masukkan button of page, kita akan membuat penomoran halaman bagian tengah. Oke, ini masih ngikut, ini kita hilangkan lagi. Ini sudah hilang sebenarnya. Kok ada ngikut lagi? Aduh, ini sebentar. Saya kadang bingung. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Baik, sepertinya tadi ada kesalahan sedikit. Nah, di sini di bagian kata pengantar ini kita klik dulu different first page-nya. Nah, di sini juga harusnya di makalah ini juga sampulnya kita klik different of page-nya. Nah, di daftar isi juga kita klik different of page. Nah, pada bab 1 juga di sini kita centangkan different of page-nya. Pada bab 2 juga demikian, kita centang different of page-nya. Nah, setelah itu kita buat penomoran halaman pada bagian bawah. Ya, betul, bagian bawah. Bagian bawah kita masuk salah satu yang di sini di bab 1 ini. Kita pilih page of number, format page. Belum. Page number, button of page. Kita pilih bagian tengah, ya. Kemudian kita awali di sini itu. Kita pilih page number, kita ubah menjadi dari angka 1 ya. Ke sini page. Nah, sini 1 sudah. Nah, di sini di bagian kata pengantar kita akan mengubahnya menjadi angka Romawi. Nah, sebelumnya kita di sini dulu, yang bagian sampulnya kita hilangkan dulu. Nah, kita masuk ke kata pengantar ini, kita pilih page number, button of page.
terserah. Ini nggak mau hilang ya, biar dulu kita pilih nomornya, kita ubah batch number, kita pilih angka Romawi, start at I. Oke. Nah, di sini di bagian daftar isi juga kita ubahnya secara manual aja ya. Kita masuk ke page number, format page. Nah, kita ubah angka Romawi yang dari kedua. Nah, oke. Ini yang di sampulnya ini perlu kita hilangkan. Di sini hilangkan aja. Hilangkannya kalau page semua hilang. Aduh, gimana? Nah, oke. Bagian sampulnya sudah kosong, tidak ada penomoran halaman. Nah, bagian kata pengantarnya sudah menggunakan angka Romawi. Dan bagian daftar isinya juga kita lihat dulu. Bab 1-nya benar. Bab 2-nya nah sudah ke bawah dia. Nah, ini juga bab 3-nya belum. Kita pilih different of page. Nah, dia akan ke bawah. Nah, daftar pustaka juga kita pilih different of page, different first page. Nah, sudah. Oke, sudah, kita akan lihat dulu apakah betul. Nah, kita lihat dari satu dulu. Bagian sampul di sini kosong, benar. Kita lihat kata pengantarnya Romawi 1, kemudian daftar isinya Romawi 2. Bab 1-nya, bab 1 pendahuluannya angka 1, nomor 1 dia di bagian bawah, benar. Nah, halaman kosongnya bagian pojok kanan atas, nomor halamannya itu. Bab 2 pembahasannya di bagian bawah, dia betul. Oke. Terus ya pas ini ya. Dan bab 3-nya juga sama, dia ke bawah juga sudah. Dan daftar pustakanya juga ke bawah. Oke. Nah, ini sudah. Ini memang agak kecil ya, jadi harus di zoom dia supaya kelihatan. Nah, beginilah penomoran halaman yang sesuai dengan pedoman buku penulisan karya ilmiah Fakultas Dharma Carya. Nah, jika ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Dan saya akhiri dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahih.